Dia hanya membutuhkan dia untuk mempercayainya dan menunggu dengan sabar bersama putri kecil untuknya. Selama dia bisa melihatnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Oh, melihat kalian berdua saling jatuh cinta membuat pria lajang sepertiku gelisah. Aku akan menyesal pada diriku sendiri jika aku tidak melakukan sesuatu untuk memisahkan kalian berdua. Calvin tersenyum sinis. Dia memiliki 2 kartu truf di tangannya, itu adalah penyelamat Randy. Dia tidak perlu khawatir Randy akan melakukan apapun padanya. Calvin, aku setuju dengan syaratmu. Jangan sakiti dia. Jika dia terus berdebat dengan Calvin, itu hanya akan membuat Putri Bramasta menderita. Randy harus menyerah. Sejak dia lahir, dia selalu menjadi pemimpin absolut yang berdiri di atas dan memandang rendah semua orang. Dia tidak pernah berkompromi dengan siapapun. Ini adalah satu-satunya saat. Satu-satunya alasan adalah karena pihak lain telah mengambil alih 2 orang yang paling dia sayangi. Itu lebih penting daripada nyawanya. Ia lebih memilih mengalah daripada membiarkan istri dan putrinya terluka karena kesombongannya. Randy, lagi pula kita berdua adalah teman sekelas. Kalau kamu bicara baik-baik padaku, bagaimana aku tega menyakiti keluargamu? Calvin tersenyum puas. Jadi, menurutku, kita masih perlu menilai situasinya dengan jelas, bukan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Pada saat yang sama, Randy menatap Yeremia lagi dan bertanya apakah dia telah menemukan lokasi pasti Calvin. Aku di 19 Brookside Street. Datanglah ke sini sebelum jam 3 sore, jika tidak, kau harus menanggung konsekuensinya. Setelah itu, Calvin menutup teleponnya. Calvin merasa sangat senang saat Randy berkompromi barusan. Randy benar-benar berpikir akan berani menyerangnya tanpa melakukan persiapan apapun. Faktanya, Calvin telah mempersiapkan hal ini selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa menempatkan orang di posisi inti di samping Randy, tapi dia selalu bisa menyusup dari beberapa posisi yang tidak mencolok. Misalnya, tentu tidak mudah bagi mereka untuk menyelinap ke dalam area villa tempat tinggal Randy kali ini. Butuh waktu 2 hari untuk bertukar identitas dengan bawahan tingkat kedua Randy. Penangkapan Sandera berjalan lancar seperti yang diharapkannya. Di tengah kebahagiaannya, Calvin melihat Putri Bramasta duduk di tanah. Dia harus mengakui bahwa wanita ini sungguh cantik. Meski berada dalam situasi tertekan, wajahnya tetap cantik dan menarik. Saat dia melihat ke arah Putri Bramasta, Calvin merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Keinginan dalam hatinya berteriak untuk melepaskan diri. Dia menelan ludah dan perlahan berjongkok di depan Putri Bramasta. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan berkata, "Putri." Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Sebelum dia bisa menyentuhnya, Putri Bramasta menepis tangannya. "Jangan sentuh aku." Hasrat yang membuncah di hati Calvin mengalir deras. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia menjambak rambut Putri Bramasta dan mencibir, "Putri, tahukah kamu? Kamu diberkati karena aku menyukaimu. Jangan menolakku. Orang jahat, jangan ganggu ibuku." Putri kecil bangkit dan mencoba mendorong Calvin menjauh, tapi kekuatannya terlalu lemah. Bukan saja dia tidak mendorong Calvin menjauh, dia bahkan menjatuhkan dirinya ke tanah. "Anak kecil, jangan banyak omong, diam." Calvin mendorong Putri Bramasta ke samping dan berjongkok di depan putri kecil. Dia mengangkatnya. "Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti ini padaku? Orang jahat besar, kamu orang jahat besar." Putri kecil meraung marah. "Jangan ganggu ibuku. Jangan ganggu aku." Bagaimanapun, dia masih terlalu muda, dan dia tidak tahu betapa berbahayanya pria ini. Sebelum Putri Bramasta bisa menenangkan diri, dia berbalik dan meraih putri kecil. Dia memeluknya erat-erat dan berkata, "Calvin,
biarkan dia pergi, curahkan amarahmu padaku. Sebelum putri kecil lahir, dia tidak bisa melindunginya. Kali ini, meski dia harus kehilangan nyawanya, dia bersikeras untuk melindungi putrinya. Calvin Addison tersenyum dan perlahan berdiri. Dia memandang dua orang di tanah dengan arogan. Aku punya ide bagus. Kenapa kamu tidak memainkan permainan seru bersamaku? Putri Bramasta memeluk putri kecil erat-erat dan menatap Calvin dengan waspada. Apa yang kamu inginkan? Dia dan anaknya ada di tangan Calvin, dan orang ini sudah gila. Tidak ada yang tahu hal gila apa yang akan dilakukan orang gila. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri sebelum Calvin benar-benar mengamuk. Dia harus melindungi kedua anaknya. Keluarga mereka tidak mungkin tidak lengkap. Apa yang aku inginkan? Calvin berpura-pura memikirkannya, lalu dia mencibir jahat, aku menginginkanmu. Dia berjongkok lagi, mendekati Putri Bramasta, dan perlahan berkata di telinganya, kamu sedang mengandung anak Randy. Jika aku menidurimu sekarang, menurutmu apakah dia masih menginginkanmu? Putri Bramasta mengertakkan gigi dan tidak berani mengatakan apapun, karena dia tahu kata-kata apapun bisa memicu Calvin melakukan sesuatu yang gila. Saat ini, dia harus tenang. Hanya ketika dia sudah tenang barulah dia bisa memikirkan cara untuk melarikan diri, jadi dia tidak boleh berdebat dengan Calvin. Tidak ada yang perlu dikatakan, karena kamu tidak tahu apakah Randy akan tetap menginginkanmu atau tidak. Benar kan? Dia sangat ingin melihat seperti apa ekspresi wajah Randy saat Randy melihat wanitanya diperkosa olehnya saat dia tiba. Randy pasti ingin menembaknya mati, tapi dia tidak bisa, karena dua orang yang paling disayangi Randy ada di tangannya. Kelemahan fatal Randy ada di tangan Calvin. Randy akan melakukan apapun yang dia ingin dia lakukan dan kesombongannya akan hancur. Memikirkannya saja sudah membuat Calvin merasa sangat bahagia. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu hanya karena kamu tidak bicara? Atau kamu ingin menunggu Randy datang dan membiarkan dia melihat bagaimana aku bermain denganmu, lalu membiarkan dia menembak kepalanya sendiri? Calvin membuat isyarat menembak dan efek suara. Dor kepalanya meledak dan berceceran ke tanah. Mati. Putri Bramasta menggigit bibirnya dan tetap diam, karena perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada Calvin. Dia mengamati sekeliling secara diam-diam, berharap menemukan cara untuk melarikan diri. Putri Bramasta tidak berbicara, tapi Calvin tidak peduli. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh perut Putri Bramasta yang sedikit membuncit, membuat lingkaran-lingkaran kecil. Aku belum pernah berhubungan badan dengan wanita hamil. Perasaannya pasti sangat luar biasa. Putri Bramasta bertahan dan berusaha untuk tidak membuat marah orang gila ini, tapi dia tidak tahan tangan Calvin bergerak di perutnya, jadi dia secara tidak sengaja menamparnya. Apakah kamu enggan? Dia mengalihkan pandangan jahat dan menjijikkannya dari wajah Putri Bramasta ke putri kecil yang berada di pelukannya. Apakah kamu sudah membaca berita terkini tentang pedofil? Beraninya kamu? Lengan Putri Bramasta yang sedang memegang putri kecil, sedikit gemetar saat dia menatap Calvin dengan marah. Matanya tajam dan tegas, seperti pedang mematikan. Itu adalah naluri seorang ibu untuk melindungi putrinya. Dia bisa mati, tapi dia tidak akan mentolerir siapapun yang menyakiti anaknya. Aku tidak berani, aku sudah membawa kalian berdua ke sini. Apalagi yang tidak berani aku lakukan? Calvin mengulurkan tangan untuk menyentuh putri kecil, tetapi sebelum dia dapat menghubunginya, dia ditampar oleh Putri Bramasta. Calvin, pergilah. Tamparan itu sangat kuat, di luar dugaannya. Calvin juga terkejut. Orang jahat, aku tidak akan takut padamu. Ibu tidak akan takut padamu. Ayah akan menyelamatkan kita. Putri kecil mendongak dari pelukan ibunya,
menatap Calvin dengan matanya yang besar dan cerah, dan berkata dengan berani, "Putri kecil hanyalah seorang anak berusia 4 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak takut sama sekali? Namun, dia sangat yakin bahwa ayahnya akan datang untuk menyelamatkan ibu dan dia. Itulah sebabnya dia begitu berani menghadapi Calvin." "Anak kecil, kamu berani? Anak yang terlindungi dengan baik seperti kamu tidak akan pernah tahu betapa kejamnya dunia luar. Hari ini, aku akan mendisiplinkan kamu atas nama ayah yang tidak tahu cara mendidikmu dengan benar." Calvin menggerakkan tangannya dan mencoba merebut putri kecil dari Putri Bramasta. Namun, Putri Bramasta menolak melepaskan putrinya. Dia berteriak, "Calvin, jika kamu ingin melampiaskan amarahmu pada seseorang, kamu bisa mengarahkannya kepadaku. Apa gunanya kamu menindas anak yang tidak tahu apa-apa?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.